Bicara soal mana fikih yang mana hasilnya nanti sebagaimana yang kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, ini beliau Kiai Haji Kamaluddin. Beliau senior saya di kampus, dulu kami kuliah sama-sama di Al-Ahqaf University Fakultas Syariah di Hadramaut Yaman. Beliau senior saya, luar biasa, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Cuman orangnya tawadhu, rendah hati. Begitu juga Kiai Haji Alfan Nasuha yang saat ini sedang di Tanah Suci masih membimbing jamaah, dan Bapak Wisnu dan semuanya, segenap calon-calon jamaah haji travel daripada Nur Alia. Saya lihat juga di sini salah satunya ada lawyer kami, Bapak Haji Sianwar, luar biasa yang nggak asing. Mungkin biasanya sering ngelihat beliau di media kita, tapi kali ini bisa hadir di sini, alhamdulillah. Beliau salah satu kuasa hukum kami. Dan semuanya jamaah yang mudah-mudahan pagi hari ini perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Maka sebelum saya masuk, kita sama-sama bacakan Fatihah. Mudah-mudahan segala proses kita untuk ke Baitullah melaksanakan ibadah haji diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran, tidak ada halangan satu apapun. Semua calon jamaah haji Allah berikan sehat wal afiyah fi taatillah, dan yang lebih penting lagi Allah berikan kita taufik untuk mendapatkan haji mabrur, sa'yun mashkur, wa dhanbun maghfur, wa tijarah lan tabur. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyah salihah wa ala man wa aslafun as-salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taib ahiba'il kiram, bicara soal ibadah haji dan umrah, ada banyak aspek yang harus dibahas terkait ibadah haji. Ada aspek adab dan akhlak, ada aspek bagaimana kita harus menjalani suasana batin, nata hati ketika menjalankan ibadah haji, umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga aspek yang berkaitan dengan teknis di lapangan. Dan yang paling penting diantaranya aspek yang berkaitan dengan
fikih, hukum aturan syariat yang berkaitan dengan ibadah haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah kecuali kalau sesuai dengan syariat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi nggak sesuai dengan ilmu, walaupun secara teknis sudah bagus, walaupun secara fasilitas sudah mewah, walaupun, tapi kalau nggak sesuai dengan ilmu, nggak ngikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, tata caranya, apa yang dirumuskan oleh para ulama, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang disebut dengan fiqih, maka ibadah kita dianggap tidak sah. Bahkan orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu itu, dia berasanya mau dapat pahala, tapi karena melakukan ibadah tanpa ilmu bisa-bisa malah mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang aspek fikihnya, aspek hukum syariatnya seputar ibadah haji, seputar ibadah umroh, agar insya Allah kita faham mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, sehingga betul-betul ibadah kita insya Allah sesuai dengan syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak akan terlalu fokus bicara aspek-aspek lain, dan insya Allah juga nanti sepanjang perjalanan saya akan membimbing langsung para jamaah dari Travel Nur Aliyah diantaranya, yang insya Allah sepanjang perjalanan juga kita akan melakukan bimbingan-bimbingan aspek-aspek yang lain, aspek batinnya, aspek fadailnya, bagaimana aspek kekhusyuannya, doanya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti selain ada sesi-sesi lain persiapan manasik haji, juga sepanjang perjalanan Al-Faqir Muhammad Hanif Al-Attas yang akan membimbing langsung bagaimana proses daripada perjalanan spiritual kita dalam menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai hari H, sampai selesai insya Allah. Maka kita langsung masuk saja. Saya minta semuanya fokus. Kita langsung masuk saja. Ini adalah rangkaian slide PowerPoint yang disusun oleh guru kami, ayah kami, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau seorang doktor di bidang ilmu syariat. Beliau menyusun ini diambil dari kitab-kitabnya para ulama sehingga memudahkan kita. Karena kalau kita kaji di halaman-halaman kitab satu persatu bisa 50 halaman, bisa 100 halaman. Maka ini dimudahkan dalam bentuk slide, dalam bentuk PowerPoint. Nanti insya Allah setelah pengajian ini saya berikan ke tim agar Kiai slide ini nanti di print dan dibagikan ke masing-masing jamaah haji. Insya Allah. Agar jadi pegangan masing-masing nantinya. Dan juga insya Allah nanti akan ada video yang manakala ada hal-hal yang tertinggal atau ada yang luput, nanti bisa disimak lagi, didengarkan lagi dari video yang akan diupload di channel Haji Alfan Nasuha atau Al-Baha atau Nur Aliyah, ada channelnya, channel Nur Aliyah insya Allah, channel YouTube. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bicara soal manasik haji dalam madhab al-Imam Syafi'i, tentunya haji ini luar biasa. Kenapa kita jauh-jauh ibadah haji, capek, lelah, letih? Kita ingin mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu yang seperti apa? Para ulama menjelaskan. Di antara penjelasan para ulama, haji mabrur itu haji yang dari awal semenjak ihram sampai dia nafar, sampai dia selesai, itu tidak melakukan maksiat sama sekali di dalamnya. Itu yang disebut dengan haji mabrur. Sebagian ulama juga mengatakan haji mabrur itu adalah haji yang memerhatikan rukunnya, hal-hal yang wajib di dalamnya. Nanti akan kita jelaskan dalam hal bab haji, rukun dan wajib itu berbeda. Kemudian juga apa-apa yang disunnahkan di dalamnya. Jadi seseorang kalau haji kemudian dengan harta yang halal, lalu selama proses haji itu rukun, wajib, sunnahnya betul-betul diperhatikan, dijalankan dengan baik, maka begitu selesai proses haji, maka hajinya disebut haji mabrur. Nah kalau sudah haji mabrur, ya Allah, nikmat balasannya. Laisa lahul jaza illal jannah.
Apa yang kita keluarkan, tenaga, biaya, pikiran kecil dibandingkan pahala banjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Maka kita mempelajari ini salah satu tujuannya apa? Supaya haji kita menjadi haji mabrur sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja kayaumi waladathu ummuh." Ini bicara soal adab haji nanti. Siapa yang melakukan haji kemudian lam yarfuth wa lam yafsuq. Lam yarfuth wa lam yafsuq. Dia tidak melakukan kefasikan, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak melakukan kefasikan selama melakukan ibadah haji, enggak melakukan maksiat. Kharaja kayauma waladathu ummuh atau kayaumi waladathu ummuh. Maka selesai haji dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Banyak sekali hadis-hadis fadilah haji. Ini satu kitab, berapa halaman ini? Satu kitab sekitar lebih dari 400 halaman dikarang oleh Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, ulama besar di kota Makkah, guru dari banyak sekali ulama-ulama Nusantara. Beliau bicara tentang al-hajj, fadail wa ahkam, keistimewaan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Di sini ada banyak disebutkan hadis-hadis keistimewaan, keutamaan haji. Insya Allah nanti selama proses perjalanan ibadah haji, hadisnya pelan-pelan akan kita bacakan insya Allah, agar haji kita makin khusyuk, makin terasa sisi daripada rohani di perjalanan haji tersebut insya Allah. Tapi kali ini kita fokus ke hukum. Nah, kita bicara soal ibadah haji. Hukum-hukum yang saya jelaskan ini sebenarnya luas dan hampir semuanya itu diambil dari proses ibadah hajinya Rasulullah. Dalil dalam ibadah haji ini simple. Dalilnya kebanyakan hadis fi'li, perbuatan Rasulullah SAW. Makanya saya demi mempersingkat waktu dan supaya jamaah tidak terpecah fokusnya, saya nanti nggak bicara dalil. Tapi di awal ini saya kasih prolog. Hampir semua proses haji ini dalilnya adalah perbuatan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, khudhu anni manasikakum. Kata Rasulullah, ambillah kalian dariku proses manasik ibadah kalian. Maka para sahabat merekam betul detail proses manasik ibadah hajinya Rasulullah SAW, yang kemudian apa yang direkam oleh para sahabat itu dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, yang mana hasilnya nanti sebagaimana yang kita lihat. Nah, nanti hukum itu sebetulnya luas. Nanti ada titik-titik juga perbedaan pendapat ulama di dalam memahami apa yang datang dari Rasulullah SAW. Saya nggak mau masuk ke situ, tapi saya nanti lebih masuknya ke hal-hal yang memang sesuai dengan teknis perjalanan haji kita, agar kita tidak tasyattut, agar fokus kita tidak terpecah. Nah, maka sebagai permulaan, haji itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad itu pelaksanaan haji dulu baru umroh. Masing-masing dari miqat di bulan-bulan haji tahun hijriyah yang sama. Bulan haji itu ada 3. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi andai kata ada orang datang bulan Syawal, kemudian dia begitu masuk melewati miqat langsung niat ihram untuk haji. Nunggu sampai 2 bulan. Nah, itu nggak umroh dulu dia. Nggak umroh dulu sampai waktunya haji dia udah pakai pakaian ihram. Itu disebut haji ifrad. Andai kata dia mulai dari Syawal niatnya itu sah. Tapi kalau niatnya dari Ramadan nggak sah. Biasanya orang yang melakukan haji ifrad ini yang datangnya udah belakangan-belakangan. Dan di tahun yang sama dia belum melakukan ibadah umroh. Biasanya yang datangnya udah mepet-mepet 5 Dzulhijjah. Karena kan dia terus-terusan pakai pakaian ihram itu kalau ifrad. Dari masuk miqat langsung niat haji, nggak pakai niat umroh lagi. Dia tidak lepas itu kain ihramnya sampai proses daripada ibadah haji. Biasanya udah mepet-mepet 5 Dzulhijjah, yang masuknya 7 Dzulhijjah, itu biasanya hajinya ifrad. Nah, kita dalam perencanaan manasik kita, walaupun ifrad ini yang paling afdol, tapi rada sulit prakteknya kalau dilaksanakan. Karena kan kita masuk ke Mekah sebelum masuk Dzulhijjah. Saya kira bapak-bapak mungkin nggak sanggup kalau 10 hari, 13 hari pakai kain ihram. Ada yang sanggup mungkin mau ngambil ifrad, sulit secara teknis. Karena kita masuk Mekah sebelum Dzulhijjah. Maka walaupun ifrad ini yang afdal seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, tapi inilah keluasan Islam. Ternyata ada opsi kedua. Opsi kedua yang disebut dengan haji tamattu'. Haji tamattu' itu seperti apa? Pelaksanaan umroh dulu baru haji.
Umrah dari miqat, kayak besok nih kita rencananya turun di Madinah. Kemudian dari Madinah selesai beberapa hari di Madinah, 5 atau 7 hari, saya lupa teknisnya, nanti akan Haji Alfan sendiri yang menjelaskan. Setelah itu kita ngambil ihram. Kemudian miqat dari Madinah seperti biasa dari Bir Ali atau sebelumnya, tentu teknis di lapangan akan dibimbing. Nah, kemudian masuk ke Mekah umroh. Setelah umroh, terserah nanti ada yang mau umroh sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti baru kita mulai ibadah hajinya dari dalam Mekah. Jadi umroh dulu baru Mekah. Itu yang disebut dengan haji tamattu'. Jadi kalau dalam 1 tahun itu selama bulan-bulan haji, dia sempat umroh selama tahun tersebut, maka hajinya disebut haji tamattu'. Maka nanti kita mulai ihram hajinya dari mana? Dari dalam Mekah, dari tempat kita tinggal. Di situ kita mulai ihram untuk ibadah haji. Nah, ini yang akan kita laksanakan nanti haji tamattu'. Dan yang ketiga adalah haji qiran. Langsung dia begitu masuk Mekah langsung niat umroh sekaligus niat haji. Itu disebut haji qiran. Saya nggak mau panjang lebar bahas ifrad dan qiran, tapi yang kedua ini yang nanti akan kita laksanakan. Secara afdholiyah memang ya yang paling afdol haji ifrad. Karena Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji saat Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah itu Rasulullah melakukan haji secara ifrad. Akan tetapi karena kadang-kadang teknisnya situasinya sulit dan Islam ini adalah agama yang luas, nggak bikin kita mudah. Alhamdulillah ada solusi yang kedua yang disebut dengan haji tamattu'. Ini yang akan kita lakukan. Jadi kita masuk Mekah, umroh, nunggu di Mekah, nanti malam sebelum 9 Dzulhijjah baru kita sama-sama berangkat ke Mina untuk mabit di Mina, baru besoknya untuk ke Arafah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Nah, cuman memang karena memang situasi ini, konsekuensi dari haji tamattu itu nanti kita akan bayar dam. Damnya itu adalah 1 ekor kambing, nyembelih 1 ekor kambing. Nanti akan dikoordinir di sana, ada biayanya. Itu konsekuensi dari haji tamattu. Tapi apa boleh buat? Daripada kita mengalami kesulitan kalau mau melakukan ifrad karena situasi yang tidak memungkinkan, karena hal-hal teknis yang tidak memungkinkan, maka memang nanti ada konsekuensi bayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing insyaallah. Baik, fokus kita tamattu haji yang akan kita lakukan. Kalau ifrad nggak kena dam, kalau qiran juga kena dam. Jadi tamattu dan qiran sama-sama kena dam, hanya ifrad saja yang nggak kena dam. Kemudian syarat haji dan umroh di sini. Syarat haji dan umroh. Yang pertama syaratnya muslim. Berarti kalau ada non muslim melakukan ibadah haji atau umroh 1000 kali lagi, tapi dia non muslim, nggak sah dan nggak wajib memang bagi dia. Andai kata dia lakukan nggak sah, karena dia ibadah khusus untuk umat Islam. Jangankan melakukan ibadah haji, non muslim itu sebagai aturan dari agama kita itu masuk ke dalam kota suci saja nggak boleh. Kota suci itu wilayah khusus untuk umat Islam, itu aturan dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua baligh. Syarat wajibnya baligh, berarti anak kecil nggak wajib. Anak kecil nggak wajib. Tapi andai kata anak kecil melakukan haji bagaimana? Kalau sesuai dengan tata caranya sah hukumnya. Anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz ya, dia 7 tahun ke atas sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, sudah bisa makan sendiri, istinja sendiri, mohon maaf sudah bisa cebok sendiri, itu mumayyiz disebutnya. Andai kata dia melakukan, dia nggak wajib, tapi ibadah hajinya sah, orang tuanya dapat pahala. Tapi itu tidak menggugurkan kewajiban haji dia kalau anak kecil haji. Haji ketika belum baligh sah, tapi nggak menggugurkan kewajiban haji dia. Nanti ketika dia dewasa wajib hajinya untuk dia belum menggugurkan kewajiban haji, jadi belum jadi Pak Haji orang itu, belum menggugurkan kewajiban haji anak itu, tapi sah, dapat pahala, hanya saja belum menggugurkan kewajiban haji. Ketika dia baligh, kalau dia mampu, dia wajib untuk berhaji lagi. Nah, dan kewajiban haji ini fil umri marrah, yang wajib sekali, hanya seumur hidup hanya sekali. Umroh juga termasuk bapak-bapak sekalian. Mungkin sebagian orang berpikir umroh itu sunnah. Lah, dalam mazhab Syafi'i umroh itu wajib hukumnya. Kalau orang yang bisa umrah sekali seumur hidup, wajib dia sekali seumur hidup. Al-hajju fardun wa kadzaka umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Dalam Shafatu Zubat dikatakan, haji dan umrah hukumnya sama-sama wajib dan kewajibannya seumur hidup hanya sekali. Nah, itu kewajiban haji dan umrah. Yang ketiga,
akil, orang berakal. Orang berakal ini atau orang gila dia nggak wajib haji. Orang gila yang nggak berakal nggak wajib haji. Dan andai kata dia haji pun memaksakan, udah gila. Kemudian mau memaksakan haji, nggak sah hajinya, ya kawan. Nggak sah. Karena syarat sahnya ibadah itu akil, berakal. Kemudian yang keempat, hurriyah, merdeka. Nah sekarang udah nggak ada. Saya kira perbudakan di masa modern ini bukan pembantu ya. Perbudakan ini, budak ini statusnya sama seperti barang. Islam ini datang salah satunya untuk menghapus perbudakan. Pelan-pelan perbudakan dihapus oleh Islam. Dengan cara kalau ada pelanggaran ini hukumnya membebaskan budak, membebaskan. Pintu untuk membebaskan budak dibuka banyak sekali oleh Islam. Sehingga Islam itu datang salah satunya untuk mengatur dan membebaskan perbudakan. Masa di zaman dulu perbudakan itu luar biasa. Budak itu manusia tapi statusnya seperti barang. Bisa diperjualbelikan. Bukan pembantu, pembantu itu bukan budak. Pembantu itu kerja. Ajir, dikasih upah untuk kerja. Kalau budak enggak, budak seperti barang. Bahkan kalau budak itu enggak berhak punya uang. Dia enggak berhak terhadap dirinya sendiri. Nah andai kata ada kasus perbudakan seperti di zaman dulu, maka budak itu tidak wajib melakukan haji. Tapi andai kata dia melakukan haji, dia tetap sah. Kemudian yang kelima, al-istita'ah, kemampuan. Orang yang enggak mampu tidak wajib melakukan haji. Tapi andai kata ada orang nggak mampu, subhanallah ada keajaiban. Secara zahir dia nggak mampu, akan tetapi ada keajaiban dia bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah hajinya tetap sah, tapi dia nggak wajib. Bagaimana sih makna mampu itu apa? Makna mampu? Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah termasuk orang-orang yang dicatat mampu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicatat mampu. Jadi sebetulnya urusan mampu nggak mampu ini bukan soal kita mau atau nggak mau. Kalau Allah sudah takdirkan kita haji, Allah akan bikin kita mampu ya ikhwan. Allah takdirkan kita akan berangkat, dipanggil, insya Allah Allah akan bikin kita mampu. Mudah-mudahan nih tahun kita termasuk yang dipanggil insya Allah. Apa sih artinya istita'ah mampu? Mampu itu yang pertama ada ongkos dan bekal yang cukup untuk dia berangkat ibadah haji. Dan juga ditambah oleh ulama, dia ada nafkah untuk keluarganya yang ditinggalkan. Kalau dia punya kewajiban, suami misalkan punya kewajiban menafkahi anak istri, dia harus meninggalkan nafkah untuk anak istrinya. Jangan berangkat haji anak istrinya terlantar. Nah, itu nggak wajib dia, bahkan bisa berdosa. Ada nafkah yang ditinggalkan untuk anak istri. Kemudian ada waktu dan kesempatan. Waktunya ada, memungkinkan. Misalkan dia baru mampunya udah tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan udah berangkat tanggal 9 Zulhijjah itu udah nggak mungkin. Berarti walaupun uang punya, segala-galanya punya, tapi waktunya ada atau tidak? Nggak ada, nggak sempet. Udah mau berangkat dari Indonesia udah nggak bisa, itu nggak ada waktu namanya. Dan kesempatan pun nggak ada. Bagi yang belum ada waktu, nggak ada kesempatan, nggak wajib. Maksudnya ada waktu di sini, waktunya untuk berangkat memungkinkan ya. Bukan alasannya saya sibuk, nggak mau menyisihkan waktu. Itu bukan alasan, itu bukan nggak ada waktu namanya. Itu tidak mau menyisihkan waktu. Maksudnya ada waktu di sini. Ada waktu dia untuk berangkat masuk ke proses haji itu memungkinkan. Itu maksudnya ada waktu. Kemudian aman perjalanan. Saya kira kalau di zaman sekarang ini insya Allah sudah kalau dulu memang orang zaman dulu itu kalau berangkat haji, orang Indonesia biasanya berangkatnya 3 bulan, pulangnya 3 bulan. Makanya pergi haji setahun, di sononya bisa 4 bulan, 3 bulan. Itu kalau mau berangkat haji itu udah izin siap-siap kalau sampai meninggal di jalan. Orang zaman dulu seperti itu. Karena zaman dulu pakai perahu berangkatnya, kalaupun perjalanan darat luar biasa. Di jalan itu lewat hutan-hutan, lewat gunung, itu kalau misalkan tidak aman, dikira perjalanannya tidak aman, diprediksi perjalanan tidak aman, nggak wajib. Tapi kalau perjalanannya aman kayak sekarang naik pesawat dari bandara ke bandara langsung masuk selesai, nggak aman. Insya Allah kita sudah termasuk memenuhi kriteria istita'ah, kriteria mampu. Taib, saya nggak mau panjang lebar di sini agar kita bisa langsung masuk ke prosesi daripada ibadah hajinya. Ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kemudian berikutnya, apa saja rukun haji dan umroh? Sebelum saya masuk ke rukun haji dan umroh, saya mau jelaskan. Ini dicatat baik-baik. Di dalam haji ini beda dengan bab-bab lainnya. Kalau di bab-bab lain seperti bab sholat, bab puasa, rukun dan kewajiban itu maknanya sama. Rukun sholat sama kewajiban sholat itu aja. Apa rukun sholat? Takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian
ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu dalam bab-bab lain itu disebut rukun juga atau kewajiban juga. Dia sinonim, persamaan kata. Rukun dan kewajiban itu sama di bab-bab lain. Tapi kalau di bab haji beda. Rukun dan kewajiban itu istilah masing-masing. Dicatat baik-baik. Rukun itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam haji. Kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Dan hajinya tidak sempurna sampai dia betul-betul melakukan. Rukun itu adalah sesuatu yang gak bisa ditinggalkan di dalam haji. Dan gak bisa diganti dengan denda, wajib dilakukan. Manakala ditinggalkan hajinya tidak sah. Dan tidak akan sempurna hajinya sampai dia melakukan hal tersebut. Itu rukun. Di antaranya wukuf. Ya orang kalau nggak wukuf hajinya ya nggak bisa wukuf. Gimana wukufnya diganti sama dam aja? Nggak bisa. Tawaf ifadah. Nanti dia tawaf sebagai rukun haji. Bagaimana bisa nggak diganti sama dam aja? Nggak bisa. Hajinya nggak sempurna kecuali telah melakukan tawaf. Nggak selesai. Itu rukun. Kewajiban beda. Kewajiban itu artinya sesuatu yang hukumnya wajib. Sesuatu yang hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dosa, akan tetapi bisa, andai kata ditinggalkan, bisa digantikan dengan dam, dengan denda. Dia wajib hukumnya kalau ditinggalkan dosa. Tapi andai kata ditinggalkan, hajinya tetap sah. Hanya saja wajib denda. Cuman gak sempurna hajinya. Kalau sengaja meninggalkan tanpa udzur dosa. Kecuali kalau ada udzur, lain cerita. Tapi dia bisa digantikan dengan denda. Itu disebut kewajiban dalam haji. Jelas ya? Sekali lagi saya ulang. Rukun haji adalah sesuatu yang wajib dilakukan, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa digantikan denda, dan tidak sempurna haji kecuali dengan melakukannya. Itu rukun haji. Ini yang akan kita jelaskan di awal nanti. Sedangkan kewajiban haji adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Kalau ditinggalkan dosa, tapi andai kata ditinggalkan, hajinya tetap sah. Hanya saja wajib diganti dengan denda. Itu kewajiban. Nanti akan kita rinci apa saja kewajiban di dalam haji. Ada lagi yang ketiga, sunnah. Nah, sunnah ini hukumnya kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalau dilakukan dapat pahala. Dan kalau ditinggalkan tidak wajib bayar denda. Itu sunnah namanya. Itu sunnah. Sunnah itu sekali lagi ditinggalkan tidak dosa, dilakukan dapat pahala. Dan kalau ditinggalkan tidak bayar denda. Ini dalam haji, istilah-istilah dalam haji. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke rukun dulu. Karena ini yang paling penting nih. Satu saja rukun ini nggak kita lakukan atau dilakukan dengan cara yang salah, nggak sah hajinya. Harus diulang. Apa saja rukun haji? Yang pertama ihram. Kita niat ihram, baik haji atau umroh sama rukunnya. Nanti yang perbedaannya hanya di wukuf saja, wukuf khusus ibadah haji. Ihram, nanti akan kita rincikan apa yang dimaksud dengan ihram, bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, niat ihram, niat haji atau umroh, nanti di satu paket dengan ihram. Niat itu satu paket dengan ihram. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf itu wajib hukumnya, nggak bisa digantikan. Gak sempurna hajinya, gak selesai hajinya kecuali dengan melaksanakan tawaf. Yang keempat, sa'i. Nah, sa'i baik di haji atau di umroh sama-sama hukumnya rukun. Yang kelima, wukuf. Wukuf ini khusus ibadah haji. Dan wukuf itu adalah jantung daripada ibadah haji. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-hajju arafah. Haji itu intisarinya adalah wukuf di padang Arafah. Nah, ini yang membedakan haji dengan umroh. Kalau umroh saya rasa Bapak Ibu semua, hampir semuanya di sini pernah umroh ya. Sudah pernah umroh. Coba ini rata-rata sudah pernah umroh atau belum? Banyak, ada yang belum. Yang lain sudah umroh? Sudah, alhamdulillah. Berarti yang umroh saya kira udah ada gambaran ya, kurang lebih ya. Nah, yang membedakan antara wukuf haji dengan umroh ini wukuf. Di umroh nggak ada wukuf di Arafah. Adanya jalan-jalan ke Arafah. City tour. Jalan-jalan ke Arafah kalau umroh. Tapi wukuf di Arafah sebagai sebuah ibadah nggak ada. Taib. Ini satu-satu setiap rukun akan kita rinci. Sekarang kita bicara berihram mulai dari
miqat. Nah, niat ihramnya hukumnya rukun. Perhatikan baik-baik ya. Niat ihramnya hukumnya rukun, niat haji. Berniat ihram untuk haji. Cuman memang nanti akan kita jelaskan ihram dari miqat hukumnya wajib. Artinya apa? Andai kata ada orang ihramnya dari dalam Mekah, baru mulai ihram, hajinya tetap sah. Jadi itu dua hal yang berbeda tuh. Niat ihramnya hukumnya apa? Rukun. Nggak sah orang haji tanpa niat. Karena Rasulullah SAW melafatkan niat ketika haji. Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mulai ihram dari miqat, dari titik-titik orang niat ihram, itu hukumnya wajib. Artinya apa? Andai kata dia nggak ihram dari miqat sekalipun, ihramnya udah di dalam Masjidil Haram, nanti akan dibahas masalah ihram dari miqat insyaallah, wajibatul haj. Itu dia hajinya tetap sah, tapi wajib bayar denda nanti dia kena dam. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi ala kulli hal kita ikuti saja prosesnya. Yang pertama, kita berihram dari miqat. Ini ada hal-hal yang sifatnya sunnah, ada hal-hal yang sifatnya wajib dan rukun. Nanti akan kita jelaskan. Ya, yang hijau-hijau itu sunnah, yang merah wajib dan rukun. Kita jelaskan sesuai dengan urutan prakteknya agar mudah. Saya jelaskan sesuai dengan urutan prakteknya. Bagaimana ihram dari miqat? Disunnahkan pertama kita potong kuku dulu sebelum niat. Setelah potong kuku, cukur kumis. Beb mau potong kuku, cukur kumisnya dari masih di rumah, nggak apa-apa, silahkan. Yang ketiga, cukur bulu ketiak. Ini hukumnya sunnah. Perhatikan baik-baik. Kalau sunnah berarti kalau ditinggalkan dosa nggak? Nggak dosa, tapi memang sayang, rugi, eman kalau ditinggalkan, nggak sempurna dia. Yang keempat, cukur bulu kemaluan, sunnah hukumnya. Yang kelima, mandi sunnah ihram, hukumnya sunnah. Nah, ini kadang-kadang ada jamaah yang ini gimana nih nggak bisa mandi. Kalau hukumnya sunnah, andai kata memungkinkan dia mandi itu lebih baik. Tapi kalau andai kata dalam kondisi tahu-tahu nggak memungkinkan, mandi sunnah ihram dulu karena faktor teknis dan lain sebagainya, nggak apa-apa, tetap sah. Itu hukumnya sunnah. Mandi sunnah ihram sebelum niat. Kemudian yang keenam, berpakaian ihram. Nah, nanti ini akan dijelaskan cara berpakaiannya seperti apa, dijelaskan teknis nanti oleh Haji Alfan dan Ustadz Kamal insyaallah di prakteknya. Berpakaian ihram. Pakaian ihram ini hukumnya wajib. Nah, nomor 6 dan 10 itu hukumnya wajib. Berarti wajib itu apa? Kalau ditinggalkan dosa. Tapi andai kata ditinggalkan, haji tetap sah atau tidak? Tetap sah, hanya saja dosa. Jadi pakaian ihram itu hukumnya wajib, bukan rukun. Pakai pakaian ihram wajib, bukan rukun dia. Nah, andai kata ada orang mau haji nih dari awal sampai akhir pakai gamis sudah haji, sah hajinya, tapi dosa dia. Kalau nggak ada uzur dosa. Kenapa ente nggak mau pakai pakaian ihram? Dan dia wajib bayar denda. Yang ketujuh, sholat sunnah ihram. Jadi setelah pakai pakaian ihram, nanti dia sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Niatnya nawaitu salli sunnatal ihrami rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Sholat sunnah ihram. Nah, nanti kita insya Allah, karena kita kemungkinan ketika mau mulai prosesi ibadah haji dari dalam Mekah, ya berarti nanti dari titik kita mulai itu. Sholat sunnahnya di situ, dari titik kita mulai. Beda dengan umroh. Kalau umroh itu biasanya kalau kita udah di dalam Mekah kan keluar dulu ke Tan'im, ke Masjid Sayyidatuna Aisyah. Itu kalau umroh. Nah, kalau haji enggak, dari titik kita mulai. Kita mulai dari mana? Dari hotel. Kalau haji, karena kan kita udah masuk duluan, udah umroh duluan, kita udah di dalam Mekah, memulai ibadah haji nih. Maka bagaimana? Ya melakukan ini semua di tempat kita memulai itu. Di situ kita cukur, di situ kita mandi, di situ kita sholat sunnah dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 baru niat ihram. Niat ihram. Bagaimana niat ihramnya? Perhatikan baik-baik. Ini nanti akan dibimbing oleh ketika di hari H akan dibimbing. Dia contohnya seperti ini. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Allahumma labbaika bihajjah. Allahumma labbaika bihajjah. Aku berniat untuk haji dan aku berihram untuk haji karena Allah Ta'ala. Allahumma labbaika bihajjah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Itu niatnya seperti itu nanti karena kita haji. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma labbaika bi umrah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu untuk melaksanakan
ibadah umroh. Beb mau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Niat itu nggak wajib pakai bahasa Arab. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi nanti pun di hari H akan dituntun oleh pembimbingnya untuk niat pakai bahasa Arab. Dan di niat itu tempatnya di hati. Pelafatan itu hukumnya cuma sunnah. Tempatnya niat itu dalam hati. Ya Allah, aku berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan aku berihram melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu. Ini contoh aja ya. Ini kalau saya niat sekarang, saya ihram sekarang berarti deh saya ucapkan. Udah karena hal-hal yang diharamkan bagi muhrim. Ini contoh, tamtsil, ini contoh. Dan aku berihram karena Allah Ta'ala, ya Allah aku sambut panggilanmu untuk umroh. Itu contohnya. Nah, nanti dianjurkan oleh para ulama untuk ditambahkan. Apa penambahannya? Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau di tengah jalan ada halangan, maka aku tahallul di titik ketika aku ada halangan itu ya Allah. Nah, ini untuk mengantisipasi, kita nggak tahu. Kalau di tengah jalan tahu-tahu ada udzur syar'i, nggak bisa melaksanakan, menyempurnakan ibadah hajinya. Bagaimana dia bisa keluar dari ibadah haji tersebut? Kalau dari awal di niat sudah ditaklik, itu otomatis seketika itu dia tahallul. Seketika itu dia langsung tahallul. Ini ditambahkan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bicara soal realita, kadang-kadang tahu-tahu ada permasalahan teknis, tahu-tahu ada tiba-tiba ada permasalahan imigrasi. Mudah-mudahan insya Allah lancar, nggak ada halangan sama sekali insya Allah. Tapi kita nggak pernah tahu. Atau tahu-tahu ada masalah-masalah kesehatan yang nggak memungkinkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan lain sebagainya. Maka niat ini penting sekali di awal. Allahumma fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ditambahkan dalam niatnya, ya Allah, kalau ada halangan yang tiba-tiba menghalangiku, maka ya Allah disitulah aku tahallul. Itu dari awal diniatkan. Kalau diniatkan itu dari awal, maka otomatis begitu ada halangan, dia bisa langsung keluar dari ibadah haji. Karena kalau nggak digitukan nanti dia harus menyempurnakan, bagaimana caranya. Sedangkan ada halangan, sulit. Kalau nggak menyempurnakan, nggak sampai ke titik tahallul, nanti dia masih haram tuh terhadap hal-hal yang diharamkan bagi seorang muhrim yang melakukan ihram. Nah, jadi itu penting nanti. Nah, jadi dicatat baik-baik ya. Dikasih tambahan embel-embel seperti itu. Ya Allah, kalau ada halangan, maka aku tahallul, berbebas dari ihram di seketika itu, ketika ada halangan. Kemudian setelah itu talbiyah. Dia terus sunnah memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dari awal dia ihram, pakai pakaian ihram, kemudian dia niat ihram dari awal semenjak dia niat ihram, sunnah dia terus mengucapkan talbiyah. Sampai kapan dia kesunahan mengucapkan talbiyah? Sampai tahallul. Tahallul itu terlepas dari ihram. Nanti akan kita jelaskan tahallul itu apa. Tahallul itu melakukan mulai proses untuk tahallul. Salah satu dari 3 hal. Sampai tawaf, ifadah, atau melontar jumrah aqabah, atau mencukur. Nah, salah satu dari itu dia mulai lakukan ketika haji, udah nggak disunahkan lagi untuk talbiyah. Kalau kita nanti yang pertama akan kita lakukan adalah jumrah aqabah insya Allah. Nah, berarti begitu masuk proses jumrah aqabah, itu udah nggak sunnah lagi untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, ada kadang-kadang sebagian jamaah haji yang sampai akhir masih labbaik Allahumma labbaik aja, nggak rapi-rapi. Lah labbaik Allahumma labbaik cuma disunahkan sampai ke situ saja nanti. Disunahkan memperbanyak sebanyak mungkin dianjurkan. Dan ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik itu, manakala haji kita dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, itu di dalam riwayat disebutkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang hambaku, selamat datang hambaku. Nah, saat mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, hati kita akan bergetar manakala kita menyadari, ya Allah labbaik, kami jawab panggilanmu ya Allah. Kalau hati kita menyadari, kata-kata kita itu nggak bertepuk sebelah tangan, tapi akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang luar biasa ya ikhwar. InsyaAllah nanti dalam adab-adab dan bagaimana fadilah-fadilah haji akan kita jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian yang 10, setelah itu perjalanan menuju ke kota Mekah. Kalau memang dia ihramnya dari miqat. Ya, tapi kalau sudah dalam kota Mekah baru mulai ihram, ya sudah langsung selama perjalanan ke Mina untuk mabit sebelum wukuf di Arafah, ya di situ selama proses itu dia melaksanakan ibadah haji. Jelas ya? Soeb, selanjutnya
Tadi kan kita ihram. Ihram itu ketika niat ihram, bukan ketika pakai pakaian ya. Ketika niat ihram, seketika itu juga dia diharamkan melakukan larangan-larangan ihram. Wajib meninggalkan larangan-larangan ihram. Seketika niat ihram, maka wajib meninggalkan larangan-larangan ihram. Apa saja? Satu, tutup wajah dan sarung tangan, nggak boleh. Termasuk ya buat perempuan. Makanya kalau ada yang bercadar, kelihatannya jamaah kita ini nggak ada yang bercadar. Nah, kalau ada yang bercadar biasanya kebanyakan sebagian dilepas cadarnya ketika haji. Sebagian lagi kalau ingin tetap menutup, maka caranya dia nggak ditutup langsung begini pakai cadar, tapi dia seperti pakai apa ya? Seperti ada penyanggah seperti itu. Jadi ada jarak antara muka dengan kain. Nah, sehingga wajahnya tetap nggak terlihat. Kenapa? Karena kalau dia nutup langsung nempel, itu termasuk larangan daripada ihram. Selama dia dalam status muhrim. Selama status muhrim. Nah, termasuk hati-hati bawa bapak ini kadang-kadang nanti di Arafah capek, ngantuk, tanpa sadar tidur. Air ihram ditutup begini nih. Hati-hati tuh, itu hal-hal yang kadang kita nggak sadari tuh. Nah, sekarang saya kasih tahu itu hukumnya juga tidak nggak boleh. Termasuk nutup kain ihram ke atas begini nih. Nanti itu satrul ra's, nutup kepala itu nanti di yang nomor 10 itu. Nutup seperti ini nih. Nah, nggak boleh ditutup seperti itu. Pakai nanti akan dibahas insyaallah. Jadi hati-hati pakai kain ihram karena kita berjam-jam bisa sehari lebih pakai pakaian ihram itu. Maka menahan diri, jangan dipakai buat nutup muka, jangan dipakai buat tutup kepala. Termasuk ibu-ibu. Masker bagaimana, Beb? Sekarang kan udah selesai Covid-nya. Demen banget masih pakai masker. Nggak boleh. Masker juga salah satu yang dilarang karena dia menutup wajah. Sarung tangan, termasuk sarung tangan buat ibu-ibu. Ibu-ibu nggak boleh pakai sarung tangan karena tangan ini bukan aurat buat perempuan, Bu. Sampai batasan ini ya, sampai batasan pergelangan tangan. Makanya biasanya kalau ibu-ibu umroh atau haji itu ada yang pakai cukup supaya dikaitkan saja di sini, bukan sarung tangan full. Supaya apa? Supaya auratnya nggak kebuka. Karena kalau tawaf itu kan aurat nggak boleh kebuka, sama seperti sholat, sama kayak orang pakai mukena itu biasanya dikaitkan di sini. Kalau pakai sarung tangan yang utuh full nggak boleh. Itu termasuk larangan daripada ihram. Selanjutnya yang kedua, wewangian. Nggak boleh. Segala hal yang tujuannya memang untuk wewangian itu tidak diperbolehkan selama ihram. Tapi memang disunnahkan ketika sebelum dia ihram disunnahkan pakai wewangian di badannya. Nah, tapi hati-hati nih, ini hati-hati. Nah, kalau sudah sebelum ihram ketika dia mandi dia pakai wewangian, sunnah memang. Nah, tapi kalau sampai wewangian nempel di kain ihramnya, selama dia nggak buka aman. Tapi kalau dia buka, kemudian masih ada wewangian nempel, dipakai lagi kain ihramnya untuk laki-laki, itu kena dam. Kena dam. Jelas atau tidak? Jadi memang lebih baik untuk jaga-jaga nggak usah pakai wewangian dulu lah. Karena nanti repot sendiri, ribet sendiri. Kalau udah selesai, udah tahallul awal terserah. Mau beli minyak wangi satu toko lagi dipakai mandi nggak apa-apa bapak-bapak sekalian. Nah, tapi selama masih belum tahallul awal, maka ini termasuk larangan daripada ihram. Oke. Baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Habib sabun bagaimana? Habib? Kalau sabun yang wangi nggak boleh. Pokoknya apapun yang tujuannya untuk kewangian nggak boleh. Mau sabun, mau parfum, mau sampo. Kalau tujuannya memang untuk wangi, selama proses ihram, Beb ini bagaimana Beb? Bau dong kita. Ibu ngebayanginnya ini bukan sebulan, bukan seminggu Bu. Paling proses seperti ini cuma dari malam 9 sampai pagi hari raya, cuma 1 hari setengah. Jadi ibu-ibu nggak usah ngebayangin, bahwa bapak nggak usah kebayangin ini sulit berat, enggak. Sulit berat kalau seminggu, 2 minggu, 1 hari setengah. Simpel sekali. Nanti pada prakteknya ibu-ibu akan menemukan simpel sekali, gampang sekali. Jangan dibayangin sulit. Jelas atau tidak? Nah, yang penting jangan dipakai ketika ihram. Selanjutnya, yang ketiga, hilangkan rambut dan bulu, nggak boleh. Nah, hati-hati, nggak boleh nyabut-nyabut rambut atau menghilangkan bulu, nyukur selama daripada proses selama dia muhrim, selama dalam keadaan ihram. Yang keempat, menghilangkan kuku, baik dipotong atau digigit-gigit. Nah, sering yang nggak sadar digigit-gigit. Yang kelima, bercumbu. Bercumbu nggak boleh. Bercumbu baik jima
atau menyentuh dengan syahwat, itu nggak boleh. Haram berjumbu. Kalau berjima nanti hukumannya berat, besar sekali hukumannya, dan itu rusak hajinya. Orang kalau berjima dalam keadaan muhrim, hajinya rusak dan dia wajib godok di tahun yang akan datang. Jadi jangan buang dulu lah, yang suami istri berangkat haji bareng, buang dulu, sabar beberapa hari doang, ya, buang dulu. Makanya jangan makan yang panas-panas dulu nanti di sana ya Pak Bu ya, karena bahaya. Konsekuensinya kalau berjima ini hukumannya berat, dia dosa besar. Kemudian dia nanti kena denda yang akan kita jelaskan, dendanya berat, dan dia wajib mengqadha di tahun yang akan datang. Rusak langsung hajinya seketika itu kalau berjima. Makanya dia harus menahan diri. Selama status muhrim nggak boleh berjima. Nah, termasuk yang nggak boleh juga bercumbu. Bercumbu nggak boleh. Bercumbu nggak boleh. Bersentuhan dengan syahwat itu tidak boh. Bersentuhan dengan syahwat. Paham lah, saya nggak perlu jelaskan secara rinci itu. Kalau sekedar pegangan tangan bagaimana Beb? Atau sekedar kalau nggak ada syahwat nggak masalah. Tapi yang bersentuhan dengan syahwat, sampai ada syahwat itu yang tidak boleh. Kemudian yang keenam, akad nikah. Nggak boleh dan nggak sah akad nikahnya. Orang selama proses muhrim melaksanakan akad nikah, baik dia jadi wali atau dia jadi pengantinnya, nggak sah akad nikah. Saya kira nggak ada nih ya. Mungkin ada orang, saya pengen, kan sekarang lagi model orang cari viral. Dia pengen viral supaya berkah, maka akad nikah saya laksanakan ketika saya melaksanakan ibadah haji saat ihram. Itu bukannya berkah, nggak sah nikahnya. Nikahnya nggak sah dan dia dosa karena dilarang. La yankihul muhrim wa la yunkih, kata Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh, berburu. Berburu, mengganggu binatang-binatang yang ada di sana itu nggak boleh. Kecuali untuk makan. Dan saya kira nggak ada jamaah haji yang makannya dengan cara berburu sekarang ya. Udah nggak ada jamaah haji sekarang. Jadi saya nggak perlu rinci hukum yang berkaitan dengan ini. Berburu, ganggu binatang yang ada di haram selama dia status muhrim tidak boleh. Yang kedelapan, merusak pohon, merusak tanaman-tanaman, nggak boleh. Ini termasuk larangan daripada ihram orang yang muhrim. Nah yang ke-9, ke-10 ini khusus laki-laki. Laki-laki selama muhrim tidak boleh pakai pakaian berjahit. Maksudnya berjahit bagaimana Beb? Makhit muhit. Dia pakaian berjahit yang mengelilingi tubuh. Ya seperti pakaian kita ini. Pakaian kita kan kenapa bisa nempel di tubuh kita? Kenapa bisa masuk di tubuh kita tanpa harus kita kencangkan? Ya karena dia ada jahitan sehingga sudah mengelilingi dia. Termasuk celana kita, termasuk mohon maaf celana dalam. Nggak boleh. Termasuk sarung nggak boleh. Sarung karena mengelilinginya dia dijahit. Yang mengelilingi dengan cara dijahit nggak boleh. Makanya kita pakai pakaian ihram. Beb, kalau gesper untuk pakaian ihram boleh nggak? Karena kalau nggak pakai gesper bahaya Habib. Kalau bahasa orang Betawi, saya orang Betawi bisa berorotan atau berorotar, turun ke bawah. Gesper boleh. Gesper ada gesper khusus untuk haji itu. Gesper yang khusus untuk haji boleh. Dia nggak termasuk mahid dan mukhid. Mahid dan makhid nggak termasuk dia. Gesper boleh. Beb, cincin bagaimana cincin? Cincin nggak apa-apa karena nggak ada keterangan Rasulullah mencabut cincinnya ketika ihram. Cincin boleh. Jam tangan bagaimana Beb? Nah jam tangannya ada perbedaan pendapat ulama. Ada perbedaan pendapat. Maka lebih baik ditinggalkan, nggak dipakai. Karena jam tangan ini kan mengelilingi dia. Mengelilingi. Lebih baik tidak dipakai. Tapi saya lihat ulama nggak terlalu keras dalam urusan jam tangan. Dibiarkan saja, banyak yang dibiarkan. Tapi lebih baik tidak dipakai. Tas bagaimana Beb? Tas selempang? Boleh, silahkan. Nggak masalah. Ulama memperbolehkan tas selempang boleh. Karena kan tas itu pakaian atau bukan? Bukan. Kalau jam tangan kan memang dipakai. Kalau tas itu bukan pakaian, dibawa. Bukan lubus. Dia bukan untuk dipakai, bukan busana tas itu. Tas itu kebutuhan untuk membawa barang. Maka dia nggak termasuk memakai tas itu. Maka tas boleh, tas selempang itu boleh ketika haji. Jelas ya? Nah. Yang ke-10, kaos kaki dan tutup kepala. Kaos kaki dan tutup kepala. Kalau perempuan bagaimana? Pakai kaos kaki boleh nggak? Wajib. Bukan boleh karena aurat kaki itu adalah aurat. Wajib perempuan pakai kaos kaki. Bukan boleh nggak boleh, wajib harus. Kalau laki-laki nggak boleh pakai kaos kaki. Dan termasuk tutup kepala, peci. Peci ini sunnah. Imamah ini sunnah dipakai oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau haji nggak boleh. Makanya kalau udah haji itu nggak bisa dibedakan mana yang ulama, mana yang bukan ulama.
mana yang pejabat, mana yang bukan pejabat, karena semuanya nggak pakai penutup kepala, semuanya pakai pakaian yang sama. Paling yang ngebedain nanti fasilitas tendanya ya, yang membedakan. Tapi secara busana nggak ada bedanya, karena semuanya nggak boleh pakai penutup kepala, peci nggak boleh, imamah nggak boleh, walaupun ini sunnah Rasulullah. Tapi ketika dia dalam keadaan ihram, itu semua tidak boleh. Jelas atau tidak? Nah ini perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau umroh ini dilarang selama proses umroh, dari mulai niat sampai dia tahallul. Tahallul itu dengan cukur. Kalau umroh, umroh itu kan simpel. Umroh itu niat ihram dari miqat, kemudian habis itu masuk ke Masjidil Haram. Setelah itu dia tawaf 7 kali. Ini saya singkatnya ya. Setelah itu dia sa'i 7 kali dari Safa ke Marwah. Kemudian terakhir baru tahallul, cukur. Cukur itu nanti akan kita jelaskan secara rinci insyaallah. Nah, begitu cukur, maka larangan ini semua sudah jadi halal, jadi boleh. Itu dalam umroh. Kalau dalam haji bagaimana? Nah, dalam haji larangan ini semuanya ya dilarang selama di ihram, selama di dalam keadaan muhrim. Sampai kapan? Mayoritas sampai tahallul awal. Tahallul awal itu apa Habib? Nanti akan kita jelaskan deh. Nih, tahallul awal, tahallul haji. Usai wukuf dan mabit di Muzdalifah, tahallul awal itu apa? Melakukan 2 dari 3 hal. 2 dari 3 hal itu jumroh aqabah, tawaf ifadah atau cukur. Nah, nanti ini sesuai teknis kita nih ibu-ibu, insya Allah. Kita teknisnya dari wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, setelah itu kita jumroh aqabah. Setelah jumroh aqabah, nyukur. Pagi-pagi hari raya itu udah nyukur bu. Pagi-pagi hari raya udah nyukur pak. Nah setelah cukur, itu berarti kita udah melakukan 2 dari 3 hal. Jumroh aqabah dan cukur. Jumroh aqabah dan cukur. Setelah cukur, maka tadi larangan-larangan itu sudah dibolehkan. Bapak ibu udah boleh pakai wawangian. Bapak ibu sudah boleh cukur rambut. Sudah boleh gunting kuku. Bapak sudah boleh pakai pakaian, pakai celana, pakai baju, pakai ini. Tapi sisa yang tidak boleh hanya apa? Hanya berjima atau yang berkaitan dengan larangan yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Sampai kapan itu baru boleh? Sampai sudah melakukan 3 hal secara keseluruhan atau disebut dengan tahallul tsani. 3 hal itu apa? Tawaf ifadah. Berarti kalau sudah 3-tiganya dilakukan, jumroh aqabah, tawaf ifadah, cukur, jima pun diperbolehkan untuk suami dan istri. Bercumbu pun diperbolehkan untuk suami dan istri kalau dilakukan. Tapi kalau baru 2 dari 3, maka semuanya diperbolehkan kecuali apa tadi? Yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Makanya gambaran proses ini bu, nanti gambarannya seperti ini. Nanti akan kita jelaskan lagi. Gambarannya seperti ini. Andai kata seseorang dia haji, setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah, kemudian jumroh aqabah, melontar jumroh itu. Setelah jumroh aqabah, nyukur. Ketika itu dia masuk tahallul awal, tahallul pertama. Tahallul pertama berarti semua larangan diperbolehkan, kecuali yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Pagi Idul Adha tuh tahallul awal udah dia, udah boleh semua, kecuali yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian siangnya dia lanjut habis itu tawaf ifadah, langsung pergi ke Masjidil Haram. Tawaf ifadah untuk melakukan tawaf ifadah. Begitu selesai tawaf ifadah dan sa'i, setelah itu dia sudah boleh termasuk hubungan suami istri. Walaupun setelah itu masih ada mabit di Mina. Udah boleh. Jelas atau tidak? Kenapa? Karena dengan melakukan 3-3 itu berarti dia sudah tahallul tsani. Tahallul tahap yang kedua, tahallul tahap akhir. Tapi proses hajinya belum selesai. Habis itu masih ada mabit di Mina. Masih ada lempar jumrah ula wusta aqabah. Tapi haram-haram tadi itu udah nggak ada tuh. Ibu udah bebas tuh, bapak ibu udah bebas. Bebasnya maksudnya hal-hal yang diharamkan bagi muhrim sudah tidak dilarang. Tapi kalau hal-hal yang Allah larang ya nggak boleh, maksiat tetap nggak boleh. Haji kita diterima itu kalau dari awal sampai akhir, sampai nafar, sampai selesai proses haji tidak sama sekali melakukan maksiat, termasuk ngomongin orang, termasuk maksiat, segala macam maksiat yang dilarang nggak boleh itu. Tapi apa-apa yang dilarang bagi muhrim itu nanti diperbolehkan. Saya kira jelas ya. Nanti akan kita jelaskan lagi di prosesnya insya Allah. Nah, tahallul tsani melakukan ketiganya. Nah, kita kembali ke sini. Berihram dari taib.
Nah, larangan daripada apa-apa yang dilarang bagi seorang yang ihram. Tadi. Ya, jadi selain nomor 5, perhatikan baik-baik. Selain nomor 5 itu larangannya tidak lagi berlaku ketika melakukan tahallul awal. Selain nomor 5. Berarti kalau melakukan 2 dari 3 hal, jumrah aqabah, tawaf ifadah, atau nyukur tahallul, 2 dari 3 dilakukan, dia sudah tidak dilarang melakukan hal ini kecuali yang 5. 5 itu masih dilarang sampai kapan? Sampai melakukan 3-3-nya. Kalau melakukan 3-3-nya, berarti semua larangan ini sudah tidak berlaku. Jelas atau tidak? Jadi ibu-ibu bapak nggak usah kadang-kadang kebayang, ya Allah proses haji saya takut melakukan larangan ini. Nah, karena larangan ini masing-masing selain dia berdosa, nanti dia ada hukuman, ada damnya, ada dendanya. Ada dendanya. Nanti di akhir akan kita jelaskan soal denda. Jangan ketakutan, wah nanti saya mampu nggak nih nahan diri untuk nggak melakukan larangan. Insya Allah nggak sulit, sederhana, sehari setengah doang kok. Sehari setengah insya Allah Allah tolong kita untuk menjaga diri dari apa yang dilarangkan dalam ihram. Insya. Ya, jadi jangan dibayangkan sulit, jangan dibayangkan susah, mudah, simple, gampang. Sehari setengah, masa sulit nahan sehari setengah saja. Nah, kemudian berikutnya kita perjalanan menuju Mekah. Selama perjalanan menuju Mekah itu tadi dari miqat. Nah, perjalanan menuju Mekah, 1, jaga wudhu. Nah, kalau bisa selalu ada wudhu di perjalanan menuju Mekah, karena nanti tawaf itu wajib dalam keadaan suci. Tapi walaupun belum tawaf dianjurkan dalam keadaan ada wudhu. Memperbanyak talbiyah, ini bagi yang umroh atau haji, selama perjalanan itu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Yang ketiga berdoa saat masuk Mekah. Nanti ibu bapak akan ada buku bimbingan doa-doa, di situ udah ada. Ditertulis doa ketika kita masuk ke dalam kota Mekah. Nanti dalam prakteknya diajarkan insya Allah. Nanti di buku itu ada. Yang keempat berdoa saat masuk Masjidil Haram, ada doanya lagi. Di buku itu dicantumkan. Yang kelima melalui babu salam, ini afdalnya, sunnahnya. Tapi andai kata ketika mau tawaf ini, tapi andai kata pada prakteknya nanti babu salam ditutup atau di situ krodit rame, itu nanti teknis di lapangan. Jangan terlalu terikat dengan itu. Ini hukumnya sunnah. Berarti kalau nggak dilakukan tetap sah atau tidak? Dosa nggak kalau nggak dilakukan? Nggak dosa. Tapi afdalnya dilakukan. Hanya saja kalau teknisnya nggak mungkin kan, ikuti pembimbingnya nanti. Karena ada hal yang bukan sekedar hukum, tapi teknis juga mesti diperhatikan nanti di lapangan. Kemudian yang keenam berdoa saat lihat Ka'bah. Ada doanya di buku itu dicantumkan nanti. Kemudian yang ketujuh menuju batas Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad, kemudian yang kedelapan menyium atau menyalami Hajar Aswad sebelum memulai tawaf. Ini sunnahnya lagi, sekali lagi. Prakteknya saya sendiri belum pernah berhasil. Belum pernah berhasil. Begitu masuk menyium. Biasanya kita nyium Hajar Aswad kalau udah nggak pakai kain ihram, udah pakai gamis baru. Kalau pakai kain ihram ngeri. Ngeri ketarik-tarik, ngeri copot akhirnya nyium enggak, malu iya urusannya. Apalagi di musim haji, saya belum pernah berhasil nyium di musim haji. Jadi jangan memaksakan, jangan sampai kita memaksakan nyium Hajar Aswad sunnah tapi nyakitin orang. Nyakitin orang itu haram. Gara-gara pengen melakukan yang sunnah, melakukan yang haram. Nah, itu sama saja orang pengen wudu, tapi wudunya pakai air kencing, mohon maaf. Bukannya suci malah najis. Kita nyakitin orang hukumnya haram. Nyium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara mau melakukan yang sunnah malah nyikut-nyikut orang, nyakitin orang dan lain sebagainya. Hati-hati. Dan jaga keselamatan diri. Mau melakukan ibadah sunnah sampai mencelakakan diri, haram hukumnya. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Kata Allah Ta'ala, jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan, kecelakaan. Kamu melakukan ibadah sunnah sampai beresiko membahayakan jiwa, membahayakan diri, nggak boleh, bisa haram hukumnya. Jadi ini jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu idealnya memang sebelum tawaf nyium Hajar Aswad dulu. Setelah nyium Hajar Aswad, dia mundur sedikit. Karena memulai tawaf itu harus dia ketika mulai itu melewati Hajar Aswad. Artinya dia harus mulainya dari sebelum Hajar untuk dihitung titik putaran pertama itu. Dia harus melewati dengan seluruh badannya melewati Hajar Aswad. Artinya dia memulainya dari sebelum titik Hajar Aswad. Biasanya kita kalau di tengah-tengah pun nggak mendekati ada lampu warna hijau. Dan ada garis di bawah Ustaz ya. Di lantainya itu ada garis dia. Untuk garis yang titik Hajar Aswad di mana dia ada garis panjang lantai dan ada lampu warna hijau biasanya. Itu titik Hajar Aswad. Nah, sebelum itu, kalau mau dihitung satu putaran pertama maka dari sebelum itu dia mulainya. Jelas ya? Kemudian memulai tawaf.
Tawafnya bagaimana caranya? Yang satu harus dalam keadaan suci. Berarti kalau tawaf nggak ada wudhu sah atau tidak? Nggak sah. Hati-hati. Ini kalau tawaf nggak sah, hajinya nggak sah. Bahaya. Soalnya kalau tawaf nggak sah, otomatis sa'inya nggak sah tuh. Karena sa'i bisa dilakukan setelah sahnya tawaf. Harus setelah tawaf. Sa'i itu nggak bisa. Sa'i itu sebelum tawaf. Sa'inya nggak sah, hajinya nggak, tawafnya nggak sah, sa'inya nggak sah, sa'inya nggak sah, hajinya nggak sah. Perhatikan. Tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci, baik dari hadas besar atau hadas kecil. Dari hadas besar atau hadas kecil. Maka bagaimana dia harus dalam keadaan ada wudhu? Habib, kan repot Beb. Ini di tawaf ini orang ribuan, jutaan orang. Kadang-kadang bersentuh-sentuhan. Laki perempuan kalau bersentuhan batal nggak wudhunya? Batal dalam mazhab Syafi'i. Maka disinilah kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i wudhunya batal. Disinilah ada kelapangan syariat. Perbedaan ulama, pendapat ulama menjadi rahmat bagi kita. Di dalam madhab Malik dan madhab Imam Abu Hanifah, bersentuhan laki perempuan itu hukumnya nggak boleh kalau yang nggak mahram. Tapi tidak nggak batal. Nggak boleh, hukumnya haram bersentuhan laki perempuan yang tidak mahram. Tapi hukumnya tidak batal wudu. Maka ulama mengajarkan supaya kita jaga-jaga, supaya tawaf kita sah menurut madhab Malik. Ketika wudhunya kita yang lengkap sunnahnya Pak. Wudhunya ketika wudhu rambutnya dibasah utuh full. Sebenarnya kan kalau madhab Syafi'i dibasah dikit aja rambut udah sah. Tapi menurut madhab Malik rambut itu harus dibasuh, diusap full rambut. Diusap, rambut itu diusap bukan dibasuh. Full, keseluruhan. Nah, kemudian selama proses wudhu bukan hanya diguyur air tapi tadlik namanya. Dia diusap, ditekan. Harus ada benar. Nah, itu wudhunya kalau seperti itu tuh dengan mengikuti rukun-rukun wudhu yang lain tentunya ya. Nah, kalau wudhunya itu diperhatikan, maka otomatis wudhunya sah menurut madhab Malik. Kalau wudhunya sah menurut madhab Malik, maka otomatis ketika tawaf tahu-tahu dia kesentuh orang lain, wudhunya tetap tidak batal menurut madhab Malik. Ibu-ibu nggak usah pusing bapak-bapak, simpelnya ketika wudhunya yang lengkap dengan sunah-sunahnya. Simpelnya itu seperti itu. Kalau wudhunya lengkap dengan sunah-sunahnya, tahu-tahu ketika tawaf nggak sengaja kesentuh perempuan, nggak usah repot-repot. Apalagi musim haji ini jutaan orang Pak. Setiap kesentuh batal, wudhu lagi, balik lagi. Sehari nggak selesai nanti tawafnya. Nah, kalau tahu-tahu kesentuh, lanjutkan tawafnya. Dia tawafnya tetap sah menurut madhab Malik karena wudhunya tidak batal. Jelas atau tidak? Nah, intinya di situ. Ketika wudhu perhatikan sunnahnya yang lengkap. Kemudian yang kedua menutup aurat. Hati-hati lagi tawaf jangan sampai pusernya kelihatan laki-laki. Atau jangan sampai kain ihramnya terlalu tinggi sampai dengkulnya sampai pahanya kelihatan. Mungkin terlalu tinggi dia gulung pahanya sampai kelihatan. Nah, kalau ada yang auratnya terbuka ketika tawafnya nggak sah. Aurat harus tertutup. Yang perempuan rambutnya hati-hati. Ya, tangan kakinya harus pakai kaos kaki. Aurat nggak boleh terlihat, wajib menutup aurat. Kalau aurat terbuka nggak sah. Karena tawaf ini kayak sholat Bu Pak. Tawaf itu seperti sholat. Hanya saja dia boleh bicara, bedanya itu aja. Hukum lainnya seperti sholat. Nah, yang ketiga niat tawaf. Ya, maksudnya tujuan tawafnya memang tujuan dia keliling Ka'bah untuk tawaf, bukan buat ngejar orang. Bukan buat ngejar orang. Karena kalau tujuannya buat ngejar orang berarti dia bukan buat tawaf kelilingnya, ngejar orang namanya. Enggak, dia memang tujuan dia keliling Ka'bah untuk tawaf. Nggak perlu, nggak harus ada niat khusus nawaitu tawafal, nggak. Tujuannya dia untuk tawaf keliling Ka'bah. Yang keempat harus dalam Masjidil Haram, nggak boleh tawaf di luar Masjidil Haram. Jangankan di luar Masjidil Haram Bu Pak, di atas aja tuh capeknya udah luar biasa, jauh jadinya. Atas itu masih Masjidil Haram, tapi kalau udah tawafnya di lingkaran atas, waduh jauhnya luar biasa, nggak sampai. Maka memang lebih bagus di bawah di sath. Di bawah insya Allah, mudah-mudahan kita dapat di bawah nanti pas musim hajinya insya Allah. Tapi atas sah tetap karena masih masuk area Masjidil Haram. Yang kelima memulai dari batas Hajar Aswad. Ya, dia harus memulai dari batas Hajar untuk dihitung satu putaran. Karena kalau dia mulainya dari setelah Hajar Aswad maka putaran pertama nggak dihitung sebagai putaran pertama. Dia dihitungnya cuma sebelum start ke Hajar Aswad itu. Tapi kalau mulainya dari sebelum Hajar Aswad, maka putaran pertama dihitung dengan satu putaran. Nanti akan kita jelaskan, ada gambarnya insya Allah. Selanjutnya yang keenam, Ka'bah selalu di kiri badan. Nah ini udah pasti lah. Ka'bah selalu di kiri badan. Nah
Makanya tawaf itu badannya ini Ka'bah. Dia posisinya ada di kiri badan kita. Jangan jalannya begini. Kalau ini Ka'bah posisi di sebelah sana, di kiri atau di depan? Depan. Nggak sah. Ka'bah itu posisinya di kiri badan. Pala nengok silahkan. Sunnah. Muka ngelihat Ka'bah itu sunnah. Tapi badan jangan ikut nengok. Cukup kepala yang nengok. Badan jangan ikut nengok. Badan tetap jalan. Ka'bah harus selalu berada di kiri badan kita. Selanjutnya, yang ketujuh, seluruh badan di luar Ka'bah. Seluruh badan di luar Ka'bah. Makanya hati-hati ya, jangan ketika masih tawaf jangan sekali-sekali sibuk untuk nyentuh Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan di bawahnya ada seperti penyanggah begitu, tempat ngikat kain, ya, penyanggah seperti itu. Itu bagian dari Ka'bah. Kalau selama tawaf kita nempel ke situ, itu nggak sah. Harus ngulang sekadar yang dia masuk nyentuh Ka'bah itu. Maka nanti kalau menyentuh Ka'bah kalau sudah selesai tawaf, mau nyentuh Ka'bah, kalau sudah selesai tawaf, ibu mau nangis, mau guling-guling nggak apa-apa, silahkan. Cuma hati-hati, bahaya. Nah, kalau udah selesai tawaf, silahkan. Selesaikan dulu tawafnya. Jangan sibuk menyentuh Ka'bah ketika tawaf, karena badan itu posisinya harus di luar Ka'bah. Kalau ibu masuk nyentuh, itu udah masuk bagian dalam Ka'bah. Karena penyanggah daripada Ka'bah itu, yang di bagian bawahnya, itu sudah bagian daripada Ka'bah. Kalau tangan kita nyentuh Ka'bah, berarti kita posisinya di dalam Ka'bah. Jangan sibuk seperti itu. Seluruh badan. Berarti kalau ada orang, Pak, Bu, bisa masuk dalam Ka'bah, presiden atau pejabat, kemudian dia tawafnya di dalam Ka'bah, kan pendek tuh. Sah nggak tawafnya? Nggak sah, karena seluruh badan harus di luar Ka'bah. Selanjutnya, memutar Ka'bah 7 putaran dengan yakin. Ya, kelilingi 7 putaran dengan yakin. Artinya dengan yakin begini. Kalau dia ragu, ini putaran keberapa ya? Maka ambil yang lebih sedikit. Ana ragu nih, ini 3 apa 4? Berarti baru 3. Ana ragu nih, ini yang kedua apa yang ketiga? Berarti baru 2. Kalau ragu ambil yang sedikit. Ya, karena yang diragukan itu yang 4-nya sudah atau belum? 3-nya yakin. Yang diragukan yang 4-nya sudah atau belum? Maka ambil yang sedikit. Makanya 7 putaran dengan yakin. Supaya yakin, bagaimana caranya supaya kita nggak was-was? Ikutin doa yang di buku. Itu tipsnya. Karena di buku itu udah ada doanya. Putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga doanya ini. Kalau ngikutin yang di buku tuh insya Allah yakin. Tapi kalau nggak ngikutin doa yang di buku, akhirnya lupa nih udah keberapa ya? Akhirnya was-was nanti. Kalau was-was ngambil yang lebih sedikit. Kalau ragunya 4 atau 5, berarti berapa ngambilnya? 4. Ragunya ini 3 atau 4, berarti ngambil berapa? 3. 7 putaran dengan yakin. Selesai 7 putaran. Yang ke-9, mengakhiri di batas Hajar Aswad. Dia finish terakhirnya adalah batas Hajar Aswad. Setelah selesai batas Hajar Aswad, nanti dia akan mengarah ke tempat untuk mas'a. Dan untuk sholat sunnah ihram di sekitar sana nanti. Untuk minum daripada air zam-zam. Finishnya di akhir batas Hajar Aswad. Jadi mulainya sebelum batas Hajar Aswad, 7 kali putaran. Dianggap selesai 7 kalau sudah finish di batas Hajar Aswad, di garis Hajar Aswad. Kemudian 10 di akhir lewat batas Hajar Aswad. Nah, di akhir dia melewati batas Hajar Aswad. Jika ragu tentang jumlah putaran, maka ambil yang lebih sedikit. Seputar tawaf jelas? Insya Allah. Kemudian sunnah tawaf. Apa saja sunnahnya tawaf? Kalau ini syarat nih Pak. Ini wajib, semuanya wajib diperhatikan ini. Ini aturan, ini syarat yang wajib diperhatikan. Sunnah tawaf. Pertama, jalan kaki. Sunnah. Kecuali kalau ada uzur, mau naik kendaraan yang di atas itu yang disewakan boleh, silahkan. Berapa ratus rial Ustadz Kamal itu? 150? 250 kalau musim haji sama? Lebih, mungkin musim haji lebih mahal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sakit, uzur, silahkan pakai kendaraan di atas itu, skuter di atas. Tapi andai kata Habib, saya nggak sakit, nggak uzur, bisa kalau saya mau bisa. Tapi capek Beb, saya mau naik skuter aja deh. Boleh nggak sah? Nggak sah, tetap sah. Cuman memang sunnahnya jalan kaki, sunnahnya. Di atas dia di lantai 3 Ustaz ya. Yang kedua, wajah memandang Ka'bah, bukan badan ya. Yang mandang Ka'bah adalah wajah. Badan tetap Ka'bah ada di sebelah kiri badan. Yang ketiga, sedekat mungkin dengan Ka'bah, sedekat mungkin dengan Ka'bah. Sunnahnya, tapi jangan memaksakan. Kalau krodit penuh bisa membahayakan diri.
ikuti saja teknis di lapangan, jangan terlalu memaksakan. Yang keempat, tapi bukan nyentuh Ka'bah, sedekat mungkin bukan nyentuh. Kalau nyentuh malah bisa nggak sah nanti dia. Harus ngulang di titik-titik yang dari mana dia nyentuh, dia mesti ngulang dari situ. Yang keempat, 7 putaran berkesinambungan. Nah, 7 putaran dia berkesinambungan, sunnahnya lanjut. Andai kata nggak berkesinambungan bagaimana tetap sah? Maksudnya gimana, Beb? Misalkan, Beb, saya udah tawaf 3 putaran nih. Kemudian saya nggak kuat, Beb, udah kelayangan nih, mah saya asam lambung naik, kepala udah pusing, udah mau jatuh. Udah saya jalan dulu deh, makan dulu. Nanti lanjut lagi tawafnya. Lanjut lagi, tadi udah 3, berarti sisa berapa? 4. Boleh nggak seperti itu? Boleh, sah. Berkesinambungan itu hukumnya adalah sunnah. Tapi afdolnya memang kalau bisa selesaikan 7 langsung, selesaikan 7 langsung. Tapi kalau tahu-tahu udah sampai finish yang ketiga kali, udah nggak kuat nih, udah mau pingsan. Mau makan dulu deh, silahkan makan dulu keluar, nanti nggak perlu ngulang dari awal, lanjutkan 4 lagi. Sunnahnya berkesinambungan. Yang kelima, mencium hajar aswad tiap putaran. Ini sunnah tapi sulit, jangan dipaksakan. Nah kalau nggak bisa mencium, perhatikan tuh nomor. Yang keenam, menyalami rukun yamani tiap putaran. Nanti akan dijelaskan yang mana hajar aswad, mana rukun yamani. Kalau nggak bisa mencium dan nggak bisa menyalami, maka nanti mencium dan menyalami baik hajar aswad atau rukun yamani diganti dengan isyarat seperti ini nanti. Dari jauh cukup seperti ini, pakai tangan. Jelas ya? Nanti akan kita contohkan. Yang kesembilan, ramal di putaran pertama. 10, ittiba selama tawaf. Nah, ramal di putaran pertama, 3 putaran pertama. Ramal itu lari-lari kecil. Dia disunahkan di setiap tawaf yang setelahnya ada sa'i. Ya'qubuhus sa'i. Nah, lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Tapi ini jangan dipaksakan. Kalau situasinya nggak memungkinkan, jangan dipaksakan. Lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Jadi lari-lari kecil itu bukan hanya ada di sa'i saja sebetulnya, tapi di tawaf juga ada. Tapi jarang yang ngamalkan di tawaf ini, jarang. Pada prakteknya ini zaman dulu, zaman masih kosong. Kalau sekarang sulit, padat, jarang yang mengamalkan. Tapi khusus untuk laki-laki itu pun, ramal itu lari-lari kecil nggak disunahkan untuk perempuan, hanya khusus untuk laki-laki. Kemudian yang ke-10 adalah ittiba selama tawaf. Nah, ittiba itu pakai ihramnya, yang satu diletakkan di ketiak kanan, yang satu di atas daripada punggung kiri. Seperti ini deh. Nah, itu disunahkan ketika tawaf, bukan setiap saat dari awal ihram udah sunnah seperti ini. Seperti ini. Ittiba itu disebutnya ittiba. Ittiba seperti ini. Nah, jelas ya? Itu disunahkan di setiap tawaf yang setelahnya ada sa'i. Seperti tawaf dalam haji, dalam umrah itu sunnah. Ketika tawaf ittiba seperti ini. Jelas ya? Yang di bawah ketiak ini yang sebelah kanan. Kemudian sisanya di punggung sebelah kiri. Ini disunahkan ketika tawaf dan ketika sa'i juga sunnah. Cuma jarang yang ngamalkan. Di mazhab Syafi'i sa'i pun disunahkan ittiba. Cuma memang di selain mazhab Syafi'i nggak disunahkan ittiba ketika sa'i. Sehingga kalau kita lihat ke sana, di sana nih Pak, kita campur-campur Pak. Orang Indonesia mazhab Syafi'i, Malaysia mazhab Syafi'i, orang Pakistan mazhabnya Hanafi, orang Maroko, orang Afrika mazhabnya banyak Maliki, orang Saudi banyak mazhabnya Hambali. Sehingga di sana nih kadang-kadang kalau ada beda-beda jangan kaget. Itu perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama itu tetap ngambil dari Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Cuman beda cara mereka memahami saja. Kita tinggal ngikut, tinggal manut kepada para ulama. Alhamdulillah. Tiba selama tawaf. Ya, khusus 9 dan 10 khusus pria itu. Lari-lari kecil dan ittiba selama tawaf khusus pria. Nah, ramal lari kecil. Nah, jelas ya? Kemudian doa tawaf. Di awal tawaf, kemudian ketika rukun i'raq, ini semua ada di buku, ada Bu Pak. Di buku nanti ada semuanya. Yang keempat di bawah mizab, tapi di luar hijir. Yang keempat antara rukun syami dan yamani. Yang kelima antara rukun yamani dan hajar aswad. Dan yang keenam di setiap putaran. Nanti di buku itu ada semuanya. Di buku itu ada. Ya. Rukun i'raqi yang sebelah mana, habis ini akan kita jelaskan. Mizab itu tempat mengalirnya air. Ada kayak pipa di atas Ka'bah itu disebut mizab. Nah,
Kemudian usai tawaf disunnahkan sholat sunnah tawaf. Nah, ini lokasinya jangan terlalu ke tengah, nanti biasanya di pinggir disediakan. Kalau di pinggir pun kredit dan nggak memungkinkan, nggak masalah ibu. Bisa setelah selesai sa'i pun nggak ada masalah, karena sholat sunnah tawaf waktunya nggak ada habisnya. Nggak usah, itu kondisional, nanti ikut bimbingan saja. Yang kedua, berdoa di makam Ibrahim. Ini sunnah tapi kondisional. Pada faktanya agak sulit kalau sedang kredit. Yang ketiga, berdoa di bawah multazam. Multazam ini bu, pak, ya perhatikan baik-baik. Mungkin kalau pas lagi tawaf ifadah agak sulit, tapi nanti kalau udah agak kosong bisa ke multazam. Multazam itu tempat diijabah doa. Salah satu tempat yang di situ doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Di mana itu multazam? Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Sebagian orang mikir multazam itu pintu Ka'bah, bukan. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di antara itu berdua adalah multazam. Kemudian yang keempat, sholat dan doa di Hijr Ismail. Ini juga situasional. Kalau dalam keadaan kredit sulit. Yang kelima, minum air zam-zam. Itu disediakan, ada banyak. Habis itu bersiap untuk sa'i. Perhatikan baik-baik, bapak-bapak ya. Jadi kita posisi tawafnya, pakai ini saja. Baik. Nah posisi tawafnya nih, berarti kita mutarnya ke sini. Ka'bah di sebelah kiri. Ya, kita masuk dari Babus Salam, kemudian ini Hajar Aswad nih, ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Maka harus mulai dari sini. Pertama mulai dari sini. Nah, kalau mulai dari sini, maka putaran pertamanya dianggap sebagai satu putaran pertama. Tapi kalau masuk mulainya langsung dari sini. Ini putaran sampai kemari belum dianggap nih. Begitu mulai dari sini baru dianggap putaran pertama. Jelas ya? Ini nanti ada lampu hijau di sini nih bu, pak. Ada lampu hijau. Nah, kemudian ini sampai 7 putaran. Jelas ya? Setelah selesai 7 putaran, nanti melakukan sunnah-sunnah itu, kita ke tempat untuk melanjutkan sa'i. Nah ini, perhatikan baik-baik. Ini rukun Syami, ini rukun Yamani. Ini Hajar Aswad, batas mulai akhir tawaf, ada lampu hijau di sini biasanya. Nah, ini sumur Zam-Zam, ini makam Ibrahim, ini Hijr Ismail, ini rukun Iraqi, rukun Syami. Biasanya begitu selesai di sini, begitu finish terakhir, kita langsung kemari. Persiapan untuk sa'i. Kemari lalu ke sofa. Ini sofa, ini marwah. Dari sini masuk, minum air Zam-Zam nanti di sini. Habis minum air Zam-Zam, ke sini biasanya kalau memungkinkan sholat sunat tawaf, langsung sholat sunat tawaf di sini. Kalau nggak memungkinkan, nggak apa-apa ya, sholat sunat tawafnya nanti diundur belakangan. Habis itu minum air Zam-Zam disunahkan. Minum yang banyak. Cuci muka nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berantakan, basah. Nanti ditegur petugas takutnya. Habis itu mulai sa'i dari sofa ke marwah. Habis ini akan kita jelaskan masalah sa'i. Sampai sini jelas atau tidak? Nah urusan sholat di belakang makam Ibrahim doa, kemudian sholat di Hijr Ismail, doa di multazam, ini kondisional bapak-bapak ibu-ibu sekali lagi ya. Jangan memaksakan. Kalau memaksakan dalam keadaan kredit bisa berbahaya. Ini kondisional. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan buat kita untuk melakukan itu semua. Tapi kalau nggak bisa ketika tawaf ifadah, jangan dipaksakan ketika tawaf ifadah. Cari nanti kesempatan-kesempatan lain ketika sepi kalau mengamalkan. Cari kesempatan-kesempatan lain ketika sepi. Selanjutnya aturan dalam sa'i. Nah, sa'i ini setelah tawaf tadi ya. Setelah tawaf biasanya di Masjidil Haram itu kita nggak bisa langsung motong kemari. Nggak bisa langsung motong kemari. Biasanya kita masuk kemari nanti. Sholat di sini. Kalau agak kosong, minum daripada Zam-Zam, lanjut kemari ke sofa, ke bukit sofa. Nah, aturan sa'inya seperti apa? Bukit sofa. Setelah tawaf. Harus setelah tawaf. Berarti boleh nggak tawaf sa'i dulu baru tawaf? Nggak boleh, nggak sah. Sa'i harus setelah tawaf. Yang kedua, dimulai dari sofa. Nah, mulainya dari sofa. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna safa wal marwata. Disebut sofa dulu baru marwah. Makanya ibda'u bima bada Allahu bih. Kita memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna safa wal marwata. Mulai dari sofa. Kemudian nanti diakhiri dengan marwah. Ya. Dihadiri dengan marwah.
Dan yang keempat harus dalam mas'a, dia harus dalam jalur sa'i, nggak boleh di luar daripada jalur sa'i yang disiapkan. Biasanya dia ada bertingkat-tingkat Pak, nggak masalah mau di tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga itu kondisional, itu teknis. Yang penting kita sa'inya di dalam jalur sa'i. Mas'a itu jalur sa'i, jangan keluar dari jalur sa'i. Kemudian yang kelima, 7 perjalanan dari Safa ke Marwah. 7 perjalanan itu total, bukan Safa Marwah 7, Marwah Safa 7, nggak seperti itu, bukan, itu 14 namanya. 7 itu total dari Safa ke Marwah. Bagaimana bentuknya? Itu mencakup lintang Safa dan Marwah 7 perjalanan. Ganjil dari Safa, dari Safa mulainya. Safa ke Marwah itu ganjil. Setiap perjalanan genap dari Marwah ke Safa. Nanti terakhir selesainya di Marwah. Ya, jadi setiap perjalanan ganjil 1 dari Safa ke Marwah. Genap yang kedua Marwah ke Safa. 3 yang ganjil lagi dari Safa ke Marwah. 4 genap dari Marwah ke Safa. Dulu kita. 5 dari Safa ke Marwah. 6 dari Marwah ke Safa. 7 terakhir dari Safa ke Marwah. Ya. Syuf. Jadi tadi dari sini mulai dari mana? Safa. Ganjil pertama dari Safa ke Marwah. Habis itu genap dari Marwah ke, udah ke berapa itu? 2. Sekarang yang ganjil lagi yang ketiga, perjalanan ganjil mulainya dari Safa ke Marwah 3. Sekarang perjalanan keempat dari Marwah ke Safa genap. Ganjil lagi dari Safa ke Marwah yang keberapa sekarang? 5. Kemudian 6 dari yang genap lagi dari Marwah ke Safa. Kemudian terakhir ganjil lagi dari Safa ke Marwah. Udah berapa? 7. Selesai. Dari sini selesai udah. Keluarnya dari Marwah. Pokoknya patokannya keluar dari Marwah dia. Cukup. Jadi bukan masing-masing 7 ya, bukan ke sini 7 kali, ke sini 7 kali. 14 itu. Itu yang asam urat kesian itu nanti. Ini yang berasa ini. Mas saya biasanya lebih berasa dari itu. Tapi insya Allah ringan, Allah kasih kita taufik dan hidayah. Nah, selanjutnya sunnah sa'i itu apa saja? Kita selesaikan sampai kemari, nanti baru kita lanjutkan. Makan siang dulu baru lanjut. Aturan sa'i apa aja? Yang pertama, setelah tawaf, harus setelah tawaf. Ini udah tadi. Nah tadi ragu ragu yang mana ini ragu nih. Ini sekarang yang keberapa? Kelima. Kalau masalah genap ganjilnya nih kira nggak ada ragu. Kalau ganjil udah pasti dari Safa, genap udah pasti dari Marwah. Tapi ini ragu nih, ini saya dari Marwah nih yang kedua atau yang keempat ya. Nah, berarti ngambil yang paling sedikit kalau yang ragu. Makanya jangan ragu, dihitung. Jangan ragu dihitung, ngambil yang paling sedikit kalau ragu. Sunnahnya sa'i. Nah, sunnah berarti wajib nggak dilakukan? Wajib atau tidak? Kalau sunnah nggak wajib. Nah, kalau ditinggalkan dosa nggak? Nggak dosa. Tapi rugi. Kalau ditinggalkan rugi, nggak, pahalanya nggak sempurna. Apa saja sunnah sa'i? Yang pertama dalam keadaan suci. Berarti wajib nggak dalam keadaan suci sa'i? Nggak wajib. Andai kata ada orang sa'i nggak punya wudu, tetap sah. Bahkan andai kata ada orang dalam keadaan haid sekalipun sa'i tetap sah. Kalau tawaf nggak boleh dalam keadaan haid, karena di masjid orang haid nggak boleh masuk masjid. Bahkan dalam keadaan haid sekalipun sah orang sa'i. Kenapa? Karena sa'i bukan masjid. Mas'ah itu tempat sa'i bukan bagian dari masjid ya. Di luar masjid. Aslinya itu antara Bukit Safa dan Marwah di luar. Sekarang kan masjid perluasan, jadi seolah-olah nyatu masjid. Itu aslinya bukan bagian daripada masjid. Dan dia nggak disyaratkan dalam keadaan suci. Andai kata bapak ibu sa'i dalam keadaan nggak ada wudu tetap sah. Tapi sunnahnya dalam keadaan ada wudu. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf tadi nggak ada wudu sah nggak? Nggak sah. Tawaf harus ada wudu. Kalau sa'i nggak ada wudu tetap sah. Itu sa'i. Yang kedua menutup aurat. Artinya begini. Hukum menutup aurat itu hukum aslinya wajib. Hukum menutup aurat itu wajib. Dengan sengaja membuka aurat memperlihatkan ke orang lain itu hukumnya dosa. Tapi andai kata ada orang sa'i, auratnya toto kelihatan, rambutnya kelihatan sedikit perempuan atau laki-laki toto pusarnya kelihatan sedikit, itu sa'inya tetap sah. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf auratnya kebuka nggak sah. Kalau sa'i nggak, andai kata auratnya terlihat tetap sah, tapi dia dosa. Wajib nutup
aurat. Dosanya dalam hal lain, bukan dalam konteks haji. Dalam hal seorang muslim wajib nutup aurat, nggak boleh kelihatan dari orang lain. Tapi haji tetap sah. Nah, yang ketiga berjalan kaki. Sa'i sunnahnya jalan kaki. Kalau mau naik kendaraan bagaimana? Boleh, apalagi yang ada udzur. Yang ada udzur naik kendaraan tetap dapat pahala sunnah. Tapi kalau yang nggak ada udzur naik kendaraan sah, tapi kurang afdol. Yang keempat, tiap awal perjalanan menghadap kiblat. Jadi setiap awal tuh begitu sampai sofa hadap kiblat dulu, ngelihat ke Ka'bah. Nanti ada doa-doa yang dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru lanjut lagi. Tiap awal perjalanan ngadep kiblat. Kemudian yang kelima, hadap Ka'bah sambil bertakbir. Kiblatnya kan Ka'bah. Kiblatnya Ka'bah. Hadap Ka'bah sambil bertakbir. Ada bacaannya nanti di buku. Ya karena memperbanyak zikir dan doa ma'thur. Selama saya itu jangan ngobrol. Kadang orang kalau udah tawaf ngejaga, begitu saya ngentengin, ngobrol, ada yang nyanyi lah, dan lain sebagainya. Jangan, doa. Ada yang curhat kadang-kadang pas sa'i. Jangan banyak ngobrol, perbanyak karena selama kita proses ibadah itu doa semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi, jangan lewatkan waktu-waktu tanpa zikir dan doa. Dan nanti diajarkan doa-doanya. Kalau doa yang di buku udah selesai bagaimana? Baca doa yang lain. Doa yang lain bahasa Indonesia boleh? Boleh. Kayak ada orang Afrika, orang India di video yang viral itu. Di depan Ka'bah doanya fulus ya Allah, fulus ya Allah, fulus ya Allah, fulus ya Allah. Kalau gitu boleh, cuman dilihatin orang, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Yang ketujuh, berjalan dengan tenang. Sa'i jangan keburu-buru, tenang. Ini bukan balapan lari. Ini sa'i, jalan dengan tenang. Yang kedelapan, tahallul umrah. Setelah selesai sa'i, sunnahnya langsung tahallul Tahallulnya itu sendiri hukumnya harus wajib nyukur dengan cara nyukur nantinya. Tapi afdolnya tahallul itu langsung. Begitu selesai sa'i terakhir di Marwah, langsung tahallul, langsung nyukur. Jelas atau tidak? Nah, begitu di Marwah nanti langsung tahallul. Biasanya udah disiapkan itu guntingnya. Nah, khusus pria nanti rommel di lembah antara tiang dan lampu hijau. Rommel itu lari-lari kecil. Nah, ini kalau sa'i banyak yang ngamalkan biasanya. Rommel itu lari-lari kecil. Kapan? Ada udah ditandain lampu hijau. Titik antara satu lampu hijau dengan lampu hijau berikutnya. Itu disunahkan lari kecil. Tapi khusus laki-laki. Ya, kadang-kadang jamaah nih ibu-ibu semangat ikut lari juga. Nah, ibu-ibu nggak dianjurkan bu, lari-lari ketika saya itu nggak dianjurkan, khusus laki-laki. Dan tambahan lagi dalam mazhab Syafi'i kan sunnah tetap seperti tawaf. Jadi dalam mazhab Syafi'i tawaf itu disunahkan tiba pakai kain ihramnya seperti ini kan. Nah, nanti setelah tawaf kan sholat ihram ditutup. Kain ihramnya seperti ini ditutup, ya, biasa. Nanti setelah sholat ihram mulai sa'i diitibakan lagi seperti ini. Jelas atau tidak? Itu khusus untuk laki-laki mazhab Syafi'i. Tapi andai kata ada yang nggak mau ngamalkan ketika sa'i silahkan. Karena memang banyak yang tidak ngamalkan ini. Khususnya dari mazhab-mazhab lain di luar Syafi'i banyak yang nggak ngamalkan. Tapi mazhab Syafi'i di sa'i pun disunahkan tetap untuk ittiba seperti ini. Ittiba seperti ini. Nah, kemudian berikutnya tahallul. Yaitu perbuatan yang membebaskan larangan ihram. Kalau tahallul, begitu dia melakukan tahallul, maka apa-apa yang dilarang bagi orang yang muhrim menjadi tidak dilarang lagi. Bagaimana tahallul? Satu, tahallul umrah. Nah, di akhir manasik umrah. Tahallul umrah itu di akhir manasik umrah. Ya, satu, jadi orang bisa tahallul ketika umrah itu setelah di akhir manasik umrah. Apa aja manasik umrah? Setelah di ihram, niat ihram dari miqat. Setelah itu tawaf, setelah tawaf dia sa'i, setelah sa'i nyukur, itu adalah tahallul. Setelah itu dia udah bebas. Apa-apa yang diharamkan bagi seorang muhrim udah dibolehkan bagi dia. Kemudian satu, bagaimana caranya? Potong rambut minimal 3 helai. Minimal 3 helai, sedikit-dikitnya 3 helai. Jangan kurang dari 3. Beb, kalau botak bagaimana Beb? Saya botak plontos, nggak punya rambut sama sekali. Bi imrari Musa. Dijalankan itu pisau cukur, asal syarat aja, formalitas. Dia wajib menjalankan pisau cukur. Gini nih seret sekali, walaupun nggak ada yang kepotong, tapi dia asal menjalankan syarat imrar Musa. Kalau botak, tapi kalau nggak botak pelontos, masih ada rambutnya, maka wajib ngambil minimal 3 helai minimal. Beb, bagaimana kalau nyukurnya bukan rambut, tapi kumis atau jenggot diambil 3? Nggak cukup.
Kumis jenggot tidak memadai, nggak cukup, harus rambut. Yang keempat, sunnah takbir dan hadap kiblat. Ketika nyukur itu sunnah bertakbir dan menghadap kiblat ketika nyukur. Yang kelima, untuk laki-laki ini afdholnya digundulkan, bukan hanya dipendekkan. Afdhol digundulkan. Ya, saya kalau orang yang umroh mau sekedar nyukur aja nggak mau digundulkan, sih masih maklum lah. Umroh kan mungkin sering ya. Nah, tapi kalau yang haji udah jarang-jarang, ambil yang afdhol digundulkan. Karena itu sunnahnya Rasulullah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, digundulkan, dibikin botak pelontos. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, guru besar di Mekah itu, kalau ada santrinya beliau yang habis haji terus nggak digundul, diomelin sama beliau. Itu udah haji tapi masih nggak mau gundul, kenapa? Ada apa? Padahal itu afdol. Kenapa harus meninggalkan yang afdol? Selama bisa melakukan yang afdol, kenapa meninggalkan yang afdol? Tapi kalau andai kata Bapak ada keberatan, kalau harus gundul, sekedar mau dipotong saja ya silahkan, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting minimal 3 helai. Cuman yang afdol yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW adalah digundulkan, dipelontuskan. Jelas ya? Nah, sampai sini sebelum kita lanjut nanti ke proses ini yang kita bahas tadi rukun. Setelah ini ya, tadi yang kita bahas itu mencakup baik haji atau umroh. Setelah ini baru kita akan masuk ke proses manasik secara tertib. Sebelum saya jelaskan, ada pertanyaan. Nanti kita habis ini break. Pertanyaan seputar yang sudah dijelaskan. Pertanyaan seputar yang sudah dijelaskan. Nanti setelah kita makan siang, isoma, jam berapa lanjut lagi? Jam 1 insya Allah kita lanjut lagi. Karena keterbatasan waktu jam 1 kita makanya langsung cepat makan. Ada pertanyaan silakan terkait yang sudah dijelaskan. Fadhal Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Yang Mulia Habib Hanif dan Kiai Kamal. Mohon maaf tadi kan masalah sa'i ya. Boleh dalam kondisi tidak berwudu. Mohon maaf kalau ini agak keluar dari tadi sedikit ya. Kebetulan saya ingat nih Habib. Lalu bagaimana ketika kita wukuf di Arafah, mohon maaf mungkin saya mewakili perempuan ya, bulan datang gitu loh Habib, karena saya termasuk yang tidak mempan kalau minum obat, udah minum obat tapi tetap bulan datang. Mungkin itu saja Habib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang wajib dalam keadaan suci itu hanya tawaf. Selain tawaf itu tidak wajib dalam keadaan suci. Karena tawaf itu sama seperti sholat. Maka bagaimana kalau wukuf di Arafah datang bulan? Nggak apa-apa, lanjutkan, wukufnya tetap sah. Cuman nanti tawafnya diakhirkan. Tawaf itu kan nggak ada batas waktu. Walaupun udah selesai nafar awal, tawafnya diakhirkan sampai datang bulannya selesai, baru dia tawaf. Setelah itu, setelah tawaf baru dia sa'i. Karena tawaf ini sa'i itu hanya bisa selesai tawaf. Jadi seperti itu ya. Lantas bagaimana Beb kalau waktunya mepet? Nah ini pertanyaan nih, waktunya mepet harus pulang. Kalau yang waktunya nggak mepet, nunggu sampai selesai haidnya, nunggu. Makanya kalau ada yang mau minum obat penunda haid nggak apa-apa, silahkan. Selama nggak membahayakan secara medis, supaya nggak mengganggu proses ibadahnya, silahkan. Tapi kalau nggak mempan, tahu-tahu keluar haid, bagaimana Habib? Kalau waktunya sudah mepet, bagaimana? Insya Allah nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Insya Allah. Itu ada beberapa solusi dari para ulama disebutkan. Ada beberapa solusi dari para ulama. Nanti akan kita jelaskan. Kita akan masuk ke pembahasan itu insya Allah. Ada pertanyaan lagi selain ini? Dari Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar yang sudah dijelaskan oleh beliau. Ada lagi? Yang belakang ada Bapak Ibu? Mungkin yakfi Habib. Cukup. Tadi soal tawaf, sa'i, ihram udah jelas semua ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa selama proses perjalanan haji. Selama proses perjalanan haji ada yang mungkin dirasa kurang jelas atau Bapak Ibu ada yang ragu, Beb ini gimana Beb ya? Tanyakan, nggak apa-apa langsung. Saya ada di lokasi, Kiai Haji Alfan juga di lokasi, bisa tanya langsung ke kita. Itu gunanya haji kalau ada yang bimbing, insya Allah. Nah, saya kira sesi pertama kita sudahi dulu.
Kita lanjut nanti sesi kedua jam 1 sampai selesai insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.